Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Hidup kita diubahkan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada ya Tuhan di bulan ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami lebih lagi ya Tuhan. Kuasa-Mu biarlah bekerja atas kehidupan kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan hari ini. Bapa jamah kami, sentuh kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapakku. Mari sekali lagi katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sembah Tuhan, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku
menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Semuanya haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ini doa kami, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, mulai angkat suaramu, minta kuasa Roh Kudus memenuhi kita hari ini. Kami datang menyembahmu, ya Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Kami katakan Engkau lebih besar dari semua yang ada. Kau yang kami
Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku ya Tuhanku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku ya Tuhanku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan imanmu katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya
is our God. Sing with me, how great is our God. And all you sing, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me,
Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu di situ ada kuasa-Mu yang bekerja, mengubah hidup kami, mengurapi kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Tuhan tahu kami haus, kami rindu akan Tuhan. Kami semua mengasihi-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Penuhi terus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Biarlah ya Tuhan Kau berkenan atas ucapan mulut kami Tuhan. Dan juga renungan hati kami ya Tuhan. Allahku, penolongku, gunung batuku. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan yang sangat berat Tuhan. Aku minta Bapa berikan kekuatan yang baru. Ya Tuhan, Kau berikan kekuatan baru ya Tuhan. Pengurapan yang khusus ya Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan dan jalan-jalan-Mu ya Tuhan, tunjukkan buat dia. Kami percaya mujizat masih ada. Kami sepakat berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Beri iman Tuhan untuk disembuhkan. Beri iman untuk disembuhkan. Kami angkat tangan, kami berdoa untuk setiap gereja ya Tuhan. Kau pakai setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, para pengerja, bahkan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk masa ini ya Tuhan, kami bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu melihat banyak orang menjadi murid Tuhan. Diselamatkan ya Bapa. Berkati ya Tuhan gereja-gereja-Mu. Dimanapun ya Tuhan mereka berada. Kami angkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Untuk negara kami Indonesia. Kami angkat ya Tuhan suara kami. Berdoa untuk presiden kami Tuhan. Bapak Presiden Prabowo Subianto ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Ketajaman ya Tuhan, pengertian untuk mengambil keputusan-keputusan yang akan membawa bangsa ini ya Tuhan menjadi bangsa yang hebat, yang makmur, yang adil, yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pakai ya Tuhan setiap kami semuanya ya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung ini. Terima kasih banyak Bapa. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami semuanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan hari ini semua dari daerah-daerah para pemimpin bisa datang di Menara Doa. Dan juga saya mengucapkan shalom buat saudara-saudara yang mengikuti secara rutin, secara setia, dengan setia Menara Doa ini. Nah hari ini, dalam beberapa hari ini saudara, kita akan bahas tentang satu jenis kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, hari ini, saat ini kita akan bahas yang namanya kekuatan yang namanya dinamis atau kuasa. Ya, saya berikan judul betapa penting memiliki kuasa dinamis ya, yang bisa mengubahkan hidup kita, yang memerdekakan hidup kita. Nah, saudaraku Yesus Kristus, kenapa ini penting? Ya kan, kalau saudara baca, saudara baca bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ya kan, di dalam 4 Injil dan 1 kitab, saudaraku, yang namanya Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus tuh berbicara tentang, saudaraku ya, tentang bagaimana kita menjalankan dan menyelesaikan amanat agung, ya, menjadi saksi. Tapi ada satu kata yang Tuhan katakan di dalam Matius, katakan segala kuasa, ya, baik yang di surga maupun di mana? Di bumi, telah diberikan kepada Yesus. Dan kuasa itu saudaraku akan diberikan kepada setiap kita orang percaya. Katakan amin. Ya. Di dalam Markus juga Tuhan bicara, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Begitu pula di kitab Lukas saudaraku, ya kan? Dan juga di dalam apa saudaraku? Di dalam Kisah Para Rasul. Nah, lebih jelas kita akan melihat, kita akan bahas tentang kuasa dinamis ini ya, yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Sebelum Yesus naik meninggalkan, Tuhan berpesan supaya mereka jangan tinggalkan kota Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Ada satu pemberian yang begitu dahsyat, yang begitu penting, ya kan saudaraku, ya, yang harus dimiliki oleh para murid, para orang-orang percaya pada zaman itu. Termasuk
Ya kan? Untuk kita bisa memilikinya, kita menerimanya. Kita baca sama-sama ayatnya saudara. Kisah 1 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, bahasa Yunaninya dinamis. Ya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, hari ini saya ingin setiap kita ya belajar, dan kita juga mau saudaraku Yesus ya memiliki yang namanya kuasa ini, ya, kuasa untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kuasa yang disebut dinamis ini, ya, apa itu kuasa atau dinamis itu? Dalam bahasa Yunaninya dinamis. Artinya apa saudaraku? Saya tulis saudara ya, kata kuasa dalam bahasa Yunani dinamis artinya yang pertama adalah kekuatan untuk melakukan mujizat. Saudara mau gak bisa melakukan mujizat? Saudara butuh mujizat dah. Ya, ini mujizat untuk diri kita. Dan juga saudara mujizat untuk pelayanan kita, untuk orang lain. Ya. Yang kedua adalah kekuatan untuk memiliki apa? Karakter, moral, dan perilaku yang unggul. Kita butuh yang namanya kuasa dinamis ini. Karena Yesus berkata apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita diumpamakan sebagai ranting. Ranting bisa berbuah. Saudara, ada buah roh. Saudara dan saya bisa berbuah. Punya karakter, punya moral, punya perilaku yang unggul. Dengar baik. Kalau saudara memiliki yang namanya kuasa Roh Kudus ini. Yang percaya katakan amin. Nah, kata kuasa Roh Kudus ini. Kuasa ini saudara. Itu kata dinamis. Akar katanya itu dinamit. Ya, dinamit, ya kan? Itu satu gambaran, menggambarkan kuasa yang bisa apa? Meledakkan, ya, batasan-batasan alami, ya, mengubah, mengguncang. Jadi ada orang berkata, memang orangnya dia mah keras, nggak bisa berubah. Kalau dia sudah punya kuasa Roh Kudus yang namanya dinamis ini, pasti kuasa ini bisa apa saudara? Menghancurkan kekerasannya. Menjadi orang-orang yang lembut hatinya. Katakan amin. Kita contohnya siapa? Rasul Paulus. Kita kenal orang begitu keras. Kuat tekadnya saudara. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, itu jadi orang yang paling sabar. Lembut. Dia disebut sebagai Rasul Kasih malah. Jadi saudara, kuasa Roh Kudus ini ya, itu punya apa namanya kekuatan. Untuk menghasilkan perubahan nyata dalam hidup kita. Saudara mau punya kuasa ini, amin? Kadang-kadang kita lupakan ini. Waktu kita melihat anak, gimana ya anak saya bisa berubah. Orang-orang sekitar sini bisa berubah, hidup saya bisa berubah. Kita gak akan pernah bisa mengubah apapun tanpa kita memiliki ini. Dan ini memang Tuhan sediakan. Dan Tuhan mau berikan buat kita semua. Katakan amin. Nah, kuasa ini saudara, dinamis ini, itu bukan berasal dari kuasa dunia. Bukan juga karena karisma pribadi seseorang. Tetapi ini berasal dari kuasa Allah yang mengalir dalam apa? Hadiratnya. Kuasa ini ada di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Kuasa ini ada di mana saudara? Di dalam apa? Hadirat Tuhan. Makanya saya suka sekali. Ya kan saudara? Ya, masuk hadirat. Kalau saya sebelum saya khotbah, biasanya saya mau ajak nyanyi. Karena untuk bisa masuk hadirat Tuhan. Ya kan? Memerlukan beberapa persyaratan, salah satunya adalah apa saudara? Hati yang bisa punya rasa syukur. Yang kedua adalah ada nyanyian pujian. Yang ketiga adalah apa saudaraku yang Yesus, ya kan? Ya kan? Itu namanya penyembahan. Menyembah. Karena tanpa penyembahan tidak mungkin kita bisa masuk hadirat. Hadirat itu Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya saudaraku yang ini penting banget kuasa ini saudara, ya. Kalau saudara dan saya punya kuasa ini, mungkin saudara bilang penerapan pribadinya gimana ya? Saya rasa ini hal yang luar biasa. Kalau saudara saya punya kuasa roh dinamis ini. Kuasa ini memberikan kita kemampuan untuk apa? Mengampuni orang. Hal mengampuni itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Ngampuni secara ya sudah lepas. Aku nggak ada rencana lagi untuk menyiapkan satu hukuman, sanksi. Atau mengharapkan yang jelek.
Itu kuasa Roh Kudus itu saudaraku. Memaklumi, bisa menerima, itu kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua juga adalah kuasa untuk apa? Bersaksi. Ya, bisa membawa orang kepada Yesus itu bertobat dan dipulihkan hidupnya. Itu perlu kuasa, nggak bisa cuma kata-kata kosong kita. Ya, untuk membawa Tuhan itu hadir dan masuk dalam hidup seseorang perlu kuasa dinamis. Kuasa ini juga saudaraku ya kan? Itu bisa bekerja ya untuk doa-doa kita. Doa saudara akan menjadi doa yang penuh kuasa. Saudara bisa melihat terobosan-terobosan terjadi lewat doa-doa saudara. Kalau kita berdoanya dengan kuasa ini, kuasa dinamis. Yang terakhir ya saudara, yang menyebabkan saudara bisa mengusir setan. Saudara percaya aku bisa usir setan karena saudara tahu saudara memiliki kuasa dinamis ini. Saudara percaya kalau saudara berdoa, ya kan, orang sakit itu disembuhkan. Orang bisa dipulihkan karena saudara percaya di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja ketika saudara ucapkan kata-kata, mengucapkan satu perkataan, kuasa itu akan bekerja dalam hidupnya. Katakan amin. Nah, pertanyaannya begini. Saya udah jelaskan saudaraku. Kita lihat contoh Yesus. Yesus sendiri pada waktu dia jadi manusia. Yesus itu juga hidupnya dengan apa? Dinamis ini. Kuasa ini. Coba kita lihat saudara. Kisah 10 ayat 38. Ini yang dijelaskan oleh Rasul Petrus. Dia saksi mata saudara. Dia menyaksikan tentang Yesus kepada perwira Kapernaum itu. Perwira Cornelius. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan apa? Kuat kuasa dinamis. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus tuh saudara bisa mengusir setan. Bisa karena ada apa sebab? Kuasa dinamis. Jadi saya akan jelaskan lagi sejelas-jelasnya buat saudara. Apakah kuasa dinamisnya hanya untuk orang pendeta, nabi, rasul, pengerja? Oh tidak. Semua orang percaya perlu kuasa ini. Katakan amin. Ya. Mengapa kuasa dinamis ini penting? Nih, apalagi kita yang melayani ya, saudara ya. Karena pelayanan tanpa kuasa adalah aktivitas kosong tanpa hasil. Itu yang pertama. Saya minta ini juga kumpul para pemimpin di gereja kita, Rayon 15 pengerja. Pastikan dalam pelayanan saudara tuh sudah diurapi. Katakan amin. Persiapan sebelum saudara melayani, persiapan dulu. Saudara bisa punya hati yang bersyukur, punya hati yang menyembah. Saudara sudah masuk hadirat Tuhan. Pastikan saudara masuk hadirat Tuhan. Tandanya apa? Kuasa dinamis ini bisa aktif bekerja dalam pelayanan kita. Pastikan. Tandanya apa saudara tahu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, kuasa ini tidak bisa bekerja. Saudara-saudara, katakan amin. Nah, sukacita dan sejahtera ini bisa ada kenapa? Karena ada kebenaran. Kebenaran firman. Saudaraku. Jadi penting kuasa ini ya buat kita karena pelayanan tanpa kuasa adalah aktivitas kosong tanpa hasil. Banyak orang bisa mengajar, memimpin berkhotbah, tetapi tanpa kuasa dinamis. Dampaknya tidak ada pertobatan, tidak ada pemulihan, tidak ada dampak yang kekal. Tidak ada yang namanya pelipat gandaan. Saya ingin ajak saudara untuk lihat ayatnya 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah, apa saudara? Mereka menjalankan ibadah mereka hanya secara lahiriah. Ya kan? Tetapi mereka memungkiri apanya? Kekuatannya. Tidak ada kekuatan, tidak ada dinamisnya. Ya kan? Kalau saudara melihat pelayanan saudara, mau di kulka, apalagi ibadah-ibadah raya, apapun itu saudara. Ya, ibadah keluarga atau dimanapun saudara berada.
saudara berdoa, berkhotbah, bermain musik, apapun pelayanan saudara, pastikan ya kan kuasa ini menyertai saudara. Katakan amin. Ya, itu pastikan. Ya kan, tandanya apa? Di sini ada apa? Damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Kalau tidak ada, pastikan lagi saudara harus ini kan. Yang kedua, kenapa kok penting kuasa ini? Karena menjadi saksi itu bukan soal keberanian bersaksi. Tetapi ini soal apa? Kuasa. Makanya saudara, Yesus tuh tahu para murid tidak akan sanggup menghadapi dunia ini. Menginjili dunia, memberitakan Injil, menghadapi orang-orang dunia. Tanpa apa? Kuasa Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka apa? Saudara, tinggallah dulu di sini. Di kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan apa? Kuasa. Dinamis. Dari tempat yang tinggi. Jadi saudaraku Yesus Kristus. Seorang saksi Kristus, seorang yang percaya, yang mau bersaksi, yang mau melayani. Itu bukan cuma seorang yang hanya punya pengetahuan tentang firman Tuhan, Alkitab atau Injil. Tetapi orang ini harus dipenuhi dengan kuasa dinamis. Untuk mendemonstrasikan kuasa firman itu. Ya, coba kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 36 saudara. Kita akan lihat sama-sama. 1, 2, 3. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain. Katanya apa? Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa, otoritas dan kuasa. Ini dinamis saudara. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Saya berdoa saudaraku bahwa dalam kesaksian hidup saudara bukan cuma soal berani. Tapi saudara pastikan saudara disertai dengan kuasa. Ya, Markus 16 ayat 17-18 saya bacakan ini saudaraku. Atau kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya yang punya apa? Dinamis. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Amin saudaraku. Iya. Saya percaya gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang dimana para pemimpinnya, jemaatnya, semuanya dipenuhi dengan kuasa ini, dinamis. Katakan amin. Gimana bisa dipenuhi dengan kuasa dinamis ini? Gereja ini pasti suka nyembah. Suka nyembah. Level penyembahan tuh masuk di dalamnya berdoa minta dipenuhi Roh Kudus. Hati yang penuh dengan rasa syukur pada Tuhan. Yang ketiga saudara, dunia saat ini gak butuh teori. Tetapi demonstrasi kuasa. Ya, orang udah bosen dengan kata-kata kosong yang tanpa kuasa. Saudara, kata-kata slogan, ya kan saudaraku, ya kan. Apalagi saudara mungkin juga jemaat juga udah mulai awalnya mungkin tertarik ya dengan para pengkhotbah yang jadi stand up komedi di mimbar. Tapi sekarang tuh udah orang tuh butuh kuasa. Bukan kalau mau cari lelucon di dalam mimbar, mereka langsung buka YouTube aja cari stand up komedi yang kelas dunia. Ini yang untuk perhatian tuh para hamba Tuhan. Hormati mimbar supaya setiap pelayanan kita ya kan punya kuasa dinamis yang mengubahkan. Yang ngerti katakan amin sudah. Ini penting ya. Ya, kadang-kadang kita untuk pecah suasana ya mungkin bagus, tetapi harus ada fokus kita, ya kan? Jadi intinya gini, pertanyaannya begini saudaraku ya. Dunia tuh ingin lihat apakah Yesus tuh sudah mengubah hidup kita enggak? Mengubah orang-orang sekitar kita. Ketika orang dunia itu datang dan lihat gereja, memang beda. Mereka berkata ini beda. Ada sopan, ada rasa hormat, ada ketulusan, ada kejujuran. Saudara, ada kebaikan, ada sukacita. Nah ini.
Jadi dunia tuh ingin tahu apa benar Tuhan tuh bisa nyembuhkan dan bebaskan saya. Lepaskan saya. Apakah ada di situ orang melihat ada kasih pengampunan yang nyata. Yang keempat saudaraku, ya. Kenapa kita butuh yang namanya kuasa dinamis ini? Karena tanpa kuasa dinamis, perhatikan saudara, hidup kita akan cepat apa? Letih dan kering. Pelayanan yang tidak berdampak, pelayanan kita tidak akan berdampak. Pelayanan kita tidak akan berbuah. Tidak bisa jadi berkat, malah justru jadi beban. Kalau tidak ada apa? Kuasa ini. Ya. Terus hidup rohani tidak menyala-nyala lagi. Melempem, terasa kering dan kosong. Hidup juga tidak berbuah. Jadi rutinitas, saudaraku. Jadi rutinitas. Saya berdoa biar kuasa dinamis ini bekerja di tengah-tengah kita. Karena kalau ada kuasa dinamis ini bentuknya apa sih saudara? Saya bisa ada bayangan gak? Saya kasih tahu nih, kuasa dinamis ini bekerja gini. Ya kan? Tanpa saudara sadari. Dengar baik saudaraku. Itu gak kelihatan. Tiba-tiba saudara bisa punya perkataan hikmat. Itu manifestasinya dalam bentuk apa? Perkataan hikmat. Perkataan pengetahuan. Sesuatu yang saudara sendiri kok bisa ngomong seperti itu ya. Itu kayaknya bukan dari saya deh. Itu dari Tuhan. Itu namanya dinamis itu bekerja. Kata-kata hikmat itu ini. Keputusan apa yang harus aku ambil ya? Kok bisa keluar, bisa tahu. Ini benar loh kamu tuh. Itu kuasanya tuh. Jadi bukan kadang sekedar tiup-tiup langsung orang rebah. Iya. Tapi ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk apa? Karunia Roh Kudus. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia pengetahuan. Bisa bernubuat sudah untuk ucapkan kata-kata. Ini akan ke depan seperti ini. Nah itu yang namanya, itu yang bekerja tuh dinamis. Karunia doakan orang sakit sembuh. Mujizat terjadi saudaraku. Terobosan keuangan dan lain sebagainya. Ini kuasa. Jadi tapi nggak bisa, bukan satu-satu ya karunia ini. Dia bisa gabung. Karena keluar kata-kata hikmat dari mulut saudara. Pengetahuan. Di situ juga ada mujizatnya. Karunia mujizatnya bekerja. Di mana muncul iman. Ya kan? Dari orang-orang yang mendengarkan saudara. Iman inilah yang membuat mujizat itu terjadi. Hidup mereka diubahkan. Hidup mereka dipulihkan. Kata-kata nasihat waktu konseling. Ini butuh yang namanya dinamis. Saudaraku. Sehingga tiba-tiba dengan perkataan sederhana. Pola pikirnya berubah. Lalu diambil keputusan yang benar. Nah jadi pertanyaannya begini sekarang. Gimana caranya mendapatkan kuasa dinamis ini? Pertanyaan itu saudaraku. Ya simple sih sebenarnya. Kita kan udah tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa itu ada di dalam Roh Kudus itu. Roh Kudus hadirat Tuhan. Pribadi Tuhan. Saudara. Oleh karena itu yang pertama kalau saudara mau dapatkan kuasa dinamis ini. Yang pertama adalah kita harus merindukan. Katakan merindukan. Memang merindukan setiap hari. Ya, saudara berdoa dan meminta. Ini dasar firman-Nya saudara, ya. Kan Yesus kasih pengajaran tentang doa. Ya kan? Doa kan biasa kalau orang doa kan minta sesuatu yang sifatnya sementara. Ya kan? Ya, makanya Tuhan bilang, mungkin gak sih kalau ada orang minta anaknya minta roti dikasih batu, mungkin gak? Gak mungkin lah gitu kan. Kalau minta apa lagi ya? Minta ikan dikasih ular, mungkin gak? Gak mungkin. Lalu Tuhan bilang gini, itu kan yang kamu tersadar. Lihat Bapakmu di sorga. Dia bilang gitu. Dia buat kesimpulan Yesus. Coba baca Lukas 11 ayat 13 di sini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara minta Roh Kudus ini. Kalau udah minta Roh Kudus, saudara dapat semua. Karena dia adalah pribadi Allah yang tinggal dalam diri kita. Dari dia keluar karunia-karunia.
Yang membuat saudara bisa jadi orang besar. Di doa pengurapan kita bahas, saudara, nanti kaitan antara dinamis dengan koah. Dua jenis kekuatan ini. Daud berkata, ya kan, bahwa karena kekuatan dari Allah ini, ya kan, dia bisa menjadi besar. Saudara bisa minta Roh Kudus, minta Roh Kudus. Tiap hari minta Roh Kudus. Banyak orang minta kaya, minta apa? Minta Roh Kudus. Nanti Roh Kudus ajar kita berdoa. Apa yang harus kita doakan? Roh Kudus akan tuntun keputusan apa yang harus kita ambil. Perkataan apa yang harus kita ucapkan. Sikap apa yang harus kita mau tampilkan. Perilaku apa yang kita bisa pertontonkan. Itu Roh Kudus, saudaraku. Katakan amin, saudara. Ya, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa? Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tiap hari. Tiap hari. Saudara. Kisah 1 ayat 8 katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus. Roh Kudus itu ya kata kuasa, dinamis, urapan. Kamu akan dapat urapan. Kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus hadirat Tuhan ada. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Efesus 5 ayat 18 katakan apa? Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan, saudara ngerti gak kalimat yang ditulis oleh Paulus ini? Kenapa di penuh Roh Kudus disamakan dengan mabuk? Saya sudah tahu ya penjelasannya ya. Kita gak bisa sekali dipenuhi Roh Kudus. Lalu untuk selamanya, gak bisa. Seperti orang mabuk. Untuk bisa mabuk dia harus minum. Habis mabuk dia sembuh. Untuk mabuk lagi dia harus minum. Gak mungkin sekali minum mabuk terus selamanya dia. Saudaraku, kalau misalnya sekali minum dia mabuk selamanya. Itu pasti dia bukan mabuk. Agak lain dia. Betul gak saudara? Agak lain. Saya jadi ingat saudara. Satu tulisan. Saudara pernah dengar tulisan. Ini ada orang nih agak lain. Dia ngomong, dok, saya sudah bisa keluar ya dari rumah sakit ini ya. Apa tandanya kamu udah sembuh? Saya sudah nulis novel dok. Ya, 1000 halaman. Kok kaget dokternya. 1000 halaman kau tulis. Karena ini orang agak lain, betul gak saudaraku? Ya kan, minum sekali mabuknya selamanya dia. Novel apa yang kau tulis? Halaman pertama kau tulis apa? Ada raja naik kuda. Halaman terakhir, halaman yang ke-1000, kudanya raja turun dari kuda. Nah halaman 2 sampai 9, halaman 900, apa isinya? Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Ya itu artinya belum sembuh ya dah. Halaman pertama raja naik kuda. Halaman terakhir raja turun kuda. Halaman 2 sampai halaman ininya taktik tuktik taktik tuk. Jadi saudara saya kalau mau penuh Roh Kudus gak bisa sekali. Tiap hari. Caranya penuh dengan Roh Kudus gimana caranya? Kembali saudaraku. Kita harus punya firman. Kita punya hati yang bersyukur. Untuk bisa punya hati yang bersyukur, pikirannya harus diarahkan kepada pikirkan hal-hal yang apa? Yang jahat, ini yang negatif atau yang baik? Yang baik, kebenaran, kebaikan. Untuk bisa bersyukur. Karena kita gak mungkin bisa bersyukur kalau mikirnya yang negatif semua. Yang ada keluh kesah pasti. Ini harus ada. Penuh Roh Kudus itu bukan soal. Bukan tiap hari saudara jalannya melayang-melayang terus. Enggak. Tapi pikiran kita, saudara hati kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang mabuk anggur, pikirannya, perasaannya, tindakannya sepenuhnya dikendalikan oleh alkohol itu. Oleh anggur. Ya saudara ya, amin. Yang ketiga, nah ini penting saudara, saya terakhir. Kita harus berusaha hidup dalam apa? Kekudusan dan ketaatan. Apa maksudnya di sini? Saya mau jelasin. Oh ini terlalu berat nih, terlalu tinggi nih hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Ada satu doa rupanya saudara. Jadi
Saya waktu khotbah di satu minggu yang 2 minggu lalu saya khotbah di satu tempat. Jadi salah satu daripada pengerjanya ya, nemenin saya makan, minum untuk sambil mau ke gereja. Pas Sabta, doa yang khotbah yang Bapak khotbahkan, firman yang Bapak sampaikan, itu adalah firman yang selalu tiap hari diucapkan oleh pendeta saya di New York. Waktu dia tinggal di Amerika tahunan, pendetanya tiap kali kalau khotbah, setiap minggu kalau dia khotbah, selalu dia doanya Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 15. Serta ayatnya kan? Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kenapa kok untuk bisa hidup kudus dan taat, doa ini harus dinaikkan tiap hari? Saudara tahu apa enggak? Ya, mudah-mudahan engkau berkenan akan apa? Ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Karena dari renungan hati, saudara sudah tahu ya. Renungan hati ini akan menghasilkan apa? Keputusan apa yang kita diambil kan dari renungan hati, betul enggak? Saudara bisa ada hari ini, saudara bisa kesini, itu kan karena keputusan, karena ada renungan. Saya mau ke Palembang saya mau ke Holy Spirit. Atau saudara, saya mau buka YouTube. Tiap hari saya mau belajar firman, saya mau kenal Tuhan lebih lagi. Itu kan dimulai dari sini. Jadi renungan hati kita, itu akan menentukan keputusan apa yang kita akan ambil. Sikap apa yang akan kita tampilkan. Perkataan apa yang kita mau ucapkan. Tindakan apa yang akan kita lakukan. Kelakuan macam apa yang kita akan pertontonkan. Itu semua dalam mana? Hati. Renungan hati. Saudaraku, oleh karena itu, ya saudara, orang yang hidup dalam pengurapan, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup dalam kuasa yang namanya dinamis, pasti orang yang benar-benar jaga renungan hatinya. Kenapa kok penting renungan hati? Ini hidup. Kita bisa hidupnya benar tergantung renungan hati kita benar. Karena renungan hati akan menentukan keputusan apa yang kita akan ambil. Seperti Kain, renungan hatinya penuh dengan amarah. Kemarahan terus, pokoknya apa marah. Pasti kalau ngomong juga seperti wong mau marah aja. Senggol dikit marah. Pokoknya bicara baik-baik pun gak bisa. Maunya marah terus. Ada gak orang kayak gitu? Ada, karena renungan hatinya. Udah marah terus. Saudara, dampaknya apa? Dia bunuh Habel, orang yang tidak bersalah adiknya. Ada orang yang renungan hati khawatir terus. Khawatir ini bicara tentang dia gak percaya sama Tuhan dong. Dia gak percaya pada janji Tuhan. Ini gak kudus. Saudara saya mengerti, maksudnya katakan amin. Siapa yang mau hidup dalam pengurapan setiap hari? Saudara mau amin? Mau amin? Saya mau. Ayo saudaraku, jaga bukan cuma perkataan yang kita keluar. Tapi pentingnya adalah renungan hati. Renungan hati itu penting. Doa tiap hari minta renungan hati yang benar, yang murni di hadapan Tuhan. Karena kita gak bisa ubah. Ya kan? Kelakuan yang kita pertontonkan selama ini gak bisa kita robah. Perkataan yang sering kita ucapkan gak bisa kita robah. Sikap-sikap yang kayak, gak bisa kita ubah. Sampai kita ngubah renungan hati kita. Katakan amin. Renungan hati kita berbincang sama diri kita sendiri. Kita bicara tentang diri kita, tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang orang, tentang keadaan segala macam. Itu hati-hati. Makanya Daud berdoa. Mudah-mudahan kau berkenan kepada ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Saudara tahu kalau saudara dan saya berusaha untuk hidup dalam kesucian dan ketaatan. Saudara kan dipakai. Ya kan? Untuk satu pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia itu apa saudara? Melayani jiwa-jiwa. Memenangkan orang. Supaya mereka bisa diselamatkan. Kata nama saudara, layani jiwa. Itu hal yang langsung ke orang.
ada otoritas. Perkataan saudara didengarkan dia. Saya berpikir ya, kalau saudara, saya tadi tunjuk, punya jemaat 100.000 orang di satu kota kecil. Saya percaya, walaupun mungkin harta saudara nggak sebanyak daripada orang terkaya di kotanya. Tapi di mata Tuhan, bahkan di mata banyak orang, dampak hidup saudara itu jauh lebih besar. Katakan amin. Jauh dari atas. Tapi itu hanya bisa kalau saudara dan saya dipercaya Tuhan untuk pekerjaan yang mulia ini. Caranya gimana? Kita harus jadi bejana yang kudus, yang bersih. Coba baca 2 Timotius 2 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tuhan tidak cari orang yang sempurna, tapi Tuhan mau cari orang yang bersih hatinya. Saudara juga gak carilah mangkok harus terbuat dari emas atau perak. Piring harus emas, perak untuk saudara makan. Yang penting piring itu bersih. Setuju saudara, katakan amin. Tuhan juga gak lihat kita hebatnya apa, duitnya berapa, gelarnya berapa banyak. Enggak. Tuhan lihat orang ini bersih nih. Amin. Jadi kuasa dinamis bukan sekedar karunia. Itu adalah kuasa yang bekerja melalui bejana hati. Renungan hati yang apa? Yang bersih. Semakin hati kita diserahkan kepada Tuhan, semakin besar kuasanya mengalir ke dalam hidup. Jadi surrender life ini penting. Makanya Tuhan suruh kita bangun house of surrender. Gerah Bethesda. Itu harus ada penyerahan diri. Percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Percaya pada perlindungan Tuhan. Percaya pada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita dan keluarga kita. Katakan amin. Ini penting. Ini yang akan membuat saudara hidupnya dalam pengurapan. Hidup dalam kuasa dinamis. Saudara diberkati dengan pesan ini. Saudara mau hidup dalam pengurapan? Penting banget. Jangan gak diurapin. Tandanya apa? Ada damai, ada sukacita di sini. Kapan sukacita kita hilang, damai sejahtera hilang? Ketika ada apa? Dosa. Saudara, ada kecemaran, kemarahan, kebencian, kesombongan, keserakahan. Segala mana. Ketika ini udah hilang, saudara, cepat saudara minta Tuhan ampuni aku. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Urapi aku dengan urapan yang baru Tuhan. Sucikan renungan hatiku. Katakan amin saudara. Ya, jangan terus overthinking lalu ngomong memikir yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, negatif sampai kita lupa akan janji Tuhan. Enggak usah. Hindari renungan hati suka ngecam si A, ngecam si B, kritik si A, si B, hakim. Berhenti, itu membuat hidup kita gak ada damai sejahtera sukacita. Dan kita hidup gak ada kuasa. Saudara diberkati pesan ini amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami. Dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Diberkati
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Untuk segala yang baik yang Kau siapkan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudusku, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Coba kita sama-sama periksa ya saudaraku. Apakah kita hanya sekedar menjalani kehidupan Kristen, sekedar menjalani rutinitas pelayanan, atau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Apa kita hidup dalam kuasa Roh Kudus urapan? Karena kita suka menyembah, masuk hadiratnya. Kita hidup dalam kebenaran, sehingga ada damai sejahtera sukacita. Apakah kita rindu dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya? Apakah hidup kita adalah hidup yang berserah kepada Tuhan seutuhnya? Level penyerahan diri kita itu sangat menentukan seberapa besar kita dipercaya akan urapan, akan kuasa, atau pekerjaan-pekerjaan yang besar. Coba cek hati kita masing-masing Ibu Bapak. Renungan hati kita. Biar izinkan Roh Kudus Engkau buka, Engkau templak, Engkau ingatkan, bahkan Engkau koreksi. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami punya renungan hati yang salah, renungan hati yang jahat, renungan hati yang penuh dengan amarah, kesombongan, ego, keserakahan. Ampuni Tuhan, ganti dengan kuasa darah-Mu. Makasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persaudaraan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Mari angkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.